Saya mau tanyakan mengenai sholat Jumat. Ketika khotib naik ke atas mimbar, jemaah datang terlambat, langsung sholat sunat, sedangkan khotib sudah membacakan khutbah. Apakah itu sah atau tidak, Pak Ustaz? Oke, saya jawab, saya cerita, jamaahnya menjawab. Dengar baik-baik. Saya paham, orang yang belum sarapan memang susah nangkap. Suatu ketika Nabi sedang khutbah. Nabi khutbah di atas mimbar. Mimbar Nabi itu lantainya 3, tangganya 3. 1, 2, 3. Nabi sedang khutbah 3. Berarti yang tidak dibuat Nabi bid'ah. Ini 2 lantai ini bid'ah. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Nabi sedang khutbah. Ketika Nabi sedang khutbah, tiba-tiba datang seorang laki-laki terlambat. Duduk dia. Duduk. Langsung kata Nabi, "Qum." Berdiri kata Nabi. "Sholli." Salat 2 rakaat. Nabi suruh dia berdiri, salat 2 rakaat. Saya ulang lagi ceritanya. Nabi sedang khutbah, datang seorang laki-laki terlambat. Dia duduk, Nabi suruh berdiri, salat 2 rakaat. Habis itu dia dengarkan khutbah. Selesai cerita. Sekarang saya jawab, sahkah sholat laki-laki itu? Sah. Seandainya nggak sah, pasti kata Nabi, terlambat, pergi kau pulang, nggak usah kau sholat lagi. Itu menunjukkan sholat orang yang terlambat itu sah. Tapi jangan gara-gara ini terlambat terus. Saya nggak mau besok Jumat terlambat. Istrinya nanya, mas, bang, itu udah azan sholat Jumat, kamu nggak berangkat? Suatu ketika masuk seorang laki-laki. Nabi sedang khutbah, dan ketika dia mau duduk, Nabi suruh qum. Itu menunjukkan orang yang terlambat sholatnya tetap sah. Jangan salah gunakan dalil yang saya sampaikan. Kita naik ke atas tangga bid'ah. Ada 5 waktu. Siapa yang datang waktu pertama seperti berkurban seekor onta, datang waktu kedua hari Jumat seperti berkurban seekor sapi, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor kambing, datang waktu ketiga seperti berkurban seekor ayam, datang waktu kelima seperti berkurban sebutir telur ayam. Setelah khotib naik mimbar, tutup buku. Sekarang banyak orang hari Jumat, jangankan telur ayam, telur puyuh pun tak dapat. Khotib sudah naik, baru dia datang. Jangan terlambat. Tapi kalau karena satu dan lain hal terlambat, sholat Jumatnya tetap sah. Jangan langsung duduk. Terlambat, jangan langsung duduk. Sholat sunat 2 rakaat dulu. 2 rakaatnya itu niatnya apa? Qobliyah Jumat. Kalau sholat qobliyah Jumat otomatis dapat tahiyatul masjid. Tapi kalau tahiyatul masjid nggak dapat qobliyah Jumat, maka langsung qobliyah Jumat. Jangan di depan khotib. Ini udah terlambat di depan khotib. Allah. Ayatnya Yasin. Pakai baju kaos, tertulis di belakang. Emang masalah buat lo? Ini nantang namanya. Udah terlambat, kau carilah pojok-pojok. Dalam Islam tak ada ruh gentayangan, tak ada. Orang yang mengatakan ada ruh gentayangan itu terlalu banyak menonton film hantu. Lama-lama dia jadi hantu. Ibu-ibu jangan nonton film hantu. Kalau ibu jadi hantu, anaknya tuyul. Oleh sebab itu maka dalam Islam tak ada ruh gentayangan. Yang ada itu bahwa ruh itu dalam kuasa Allah SWT. Jadi kalau nanti mana tahu Abdul Somad meninggal dunia, tiba-tiba orang di Pekanbaru ini ada yang kerasukan, kemasukan, kesambet kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Tiba-tiba ditanya dia, fulan yang kerasukan. Ya, siapa kau ini? Aku Abdul Somad LCMA. Kalau memang kau betul Ustaz Somad, coba kau ceramah dulu. Assalamualaikum. Itu bukan ruh Abdul Somad. Karena ruh tak bisa dipanggil dan ruh tak bisa masuk ke badan. Lalu yang masuk itu siapa? Bisa pula dia bercerita, dia berjalan katanya. Kalau memang kau betul Abdul Somad, coba ceritakan perjalananmu dulu.
Aku pertama kali ceramah bulan Oktober 2010 di Islamic Center Pasir Pengarayan dibawa oleh Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Hah? Iya, ini Ustaz Somad nih. Bukan. Itu adalah jin Qorin. Qorin artinya selalu bersama. Waktu saya lahir, ada jin yang ikut waktu saya lahir. Itulah maka jin itu mencucuk pusat anak yang baru lahir itu, menangis anak itu. Karena jin yang lahir itu ikut sama dia. Lalu kemudian ketika orang itu mati, jin itu tidak mati karena jin umurnya panjang. Dan jin itu ingat dan dia bisa meniru. Ya, sebab itu kalau ada anak-anak kita balik ke rumah selalu menirukan gurunya. Guruku yang ini begini cakapnya guru. Itu ada bakat-bakat jin. Oleh sebab itu maka jangan percaya kepada yang model-model begini, karena ini bisa merusak akidah. Jadi dulu di Eropa itu ada tradisi memanggil roh. Istilah Arabnya namanya tahdirul arwah, memanggil roh. Rupanya Syekh Muhammad Abduh dari Kairo, waktu itu dia sedang berkonflik masalah politik dengan Raja Mesir. Larilah dia ke Paris, Perancis. Dihadirkan di majelis itu, majelis memanggil roh itu. Kalau tempat kita macam jelangkung. Lalu kemudian dimintalah kepada Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh dari Mesir, ya, mau pesan roh siapa? Request roh siapa? Bisa kita panggil. Roh bapakmu, roh emakmu, siapa? Kata Syekh Muhammad Abduh, tolong panggilkan roh Nabi Isa. Aku mau bertanya kepada dia, sebetulnya dia udah meninggal atau masih hidup, apakah dia bagaimana dulu? Kata yang manggil itu, roh yang lain bisa, tapi roh ini tidak. Nah, jadi ulama itu cerdas, luar biasa. Dalam satu kata-katanya itu mengandung hikmah, karena dia dapat ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruh itu tidak bisa ditengok, tak bisa dipegang, karena dia bukan maddi, materi. Sedangkan materi itu bisa ditangkap dengan panca indera. Tapi ada orang-orang yang disingkapkan Allah Ta'ala hijabnya, maka dinampakkannya lah ruh-ruh itu. Maka kemudian pada dasarnya kita ini tidak pernah mati. Saya jarang sholat kalau bekerja, tapi saya sering berzikir. Pertanyaan saya, apakah zikir saya dapat pahala atau tidak? Jadi maksudnya dia zikir tapi tidak sholat. Baik, bagaimana statusnya? Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari Hadratus Syekh pernah menulis 19 kitab. Kitab keduanya disebut dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Anda buka di halaman ke-11, paragraf yang ketiga, baris 1 sampai 3, paling kiri sebelah bawah. Ini aliran semacam ini, itu sudah ada di Jawa tahun 1333 Hijrah. Dikenal dengan Abahiyun. Judulnya diberi bab Faslun fi Zuhuril Bid'ah fi Ardi Jawa wal Mubtadi'ina fiha wa intishariha. Pasal tentang datangnya aliran-aliran yang menyimpang di tanah Jawa, penyebarannya dan tokoh-tokohnya. Di antaranya dikenal dengan Abahiyun. Siapa Abahiyun itu? Yaitu orang-orang yang berzikir dalam dirinya, kemudian dia menyimpulkan wasafa qalbuhu, hatinya telah merasa bersih, merasa tenang, wala yantabiqu alaihi al-amru wan nahyu, dan tidak berlaku lagi bagi dia larangan dan perintah. Karena itu orang ini dia sudah merasa nggak usah sholat, karena sholat itu bagian dari zikir. Yang penting saya sudah bisa zikir, saya sudah sholat. Sehingga dia mengatakan, kalau orang masih sholat-sholat itu masih latihan. Karena orang kalau sudah sholat, sudah dekat dengan Allah. Fayantabiqu alaihi al-iman wa akhtara al-iman ala al-kufri. Dia memilih beriman, dia merasa beriman, dia tidak kafir, yang penting dia zikir, dia tidak sholat. Kata Syekh Hashim, ini termasuk kepercayaan yang menyimpang, aliran yang menyimpang, dan dikenal kemudian dengan aliran kebatinan. Kebatinan itu zikirnya cuma akhlak saja, yang penting akhlak baik. Zikir dalam diri, tidak usah sholat. Maka yang seperti ini dianggap bertentangan dengan aliran-aliran, atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.